Dalam dunia yang penuh dengan nilai-nilai moral, aturan, dan tuntutan untuk menjadi manusia yang lebih baik, kita seringkali lupa bahwa hidup bisa jauh lebih sederhana. Sebagai manusia, kita memiliki hasrat untuk selalu menjadi sesuatu yang lebih, untuk terus mengembangkan diri, mengatasi kelemahan, dan melampaui batas-batas diri. Kita dikelilingi oleh filosofi, agama, dan sistem nilai yang berusaha mengarahkan kita pada hidup yang bermakna dan bermoral. Namun, apakah benar itu satu-satunya cara untuk menemukan kebahagiaan? Ataukah mungkin, di luar segala hiruk-pikuk dan tuntutan tersebut, terdapat kebijaksanaan yang lebih alami dan mendasar? Disitulah hadir sosok kucing, makhluk yang hidup dengan cara yang berbeda, bahkan mungkin bertolak belakang dari kita. Mereka tidak memiliki keinginan untuk memahami dunia atau memperbaiki diri. Mereka tidak terobsesi dengan konsep benar dan salah, dan mereka tidak terganggu oleh pertanyaan-pertanyaan tentang makna hidup. Bagi kucing, kehidupan adalah sesuatu yang dihidupi, bukan sesuatu yang harus dipahami. Mereka mengalir mengikuti naluri, menikmati momen tanpa beban masa lalu atau kecemasan masa depan, seolah dunia yang mereka tempati sudah sempurna apa adanya. Melalui pandangan John Gray dalam bukunya Feline Philosophy, Cats and the Meaning of Life, kita diajak untuk melihat bagaimana kucing menjalani hidup dengan cara yang sederhana, namun penuh kedamaian. Gray menyajikan pemikiran bahwa mungkin, dalam kesederhanaan dan ketidakpedulian kucing terhadap konsep moral dan etika, tersimpan kebijaksanaan yang bisa kita pelajari. Dalam pendalaman ini, kita akan menyingkap filosofi hidup kucing yang tidak biasa, melihat bagaimana mereka menghadapi dunia tanpa perlu cerita atau justifikasi, dan apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari kebebasan mereka. Mari kita jelajahi bersama. Apakah mungkin ada cara hidup yang lebih tenang dan lebih selaras dengan alam? Cara hidup ala kucing. Bagian 1. Kucing dan moralitas. Manusia seringkali menilai makhluk lain berdasarkan standar moralitas dan etika yang mereka ciptakan sendiri, seolah-olah dunia ini hanya memiliki satu cara untuk memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Moralitas dan etika adalah sesuatu yang kita bangun dari pemikiran, pengalaman sosial, dan evolusi nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, standar ini tidak selalu berlaku bagi semua makhluk, terutama bagi hewan yang hidup tanpa tuntutan moral dari masyarakat seperti yang kita alami. Kucing adalah salah satu makhluk yang mencolok dalam hal ini. Mereka tampak tidak peduli, tenang, dan menjalani hidup sesuai dengan naluri mereka, tanpa terbebani oleh konsep-konsep tentang kebenaran atau kesalahan. Pada pandangan pertama, hal ini mungkin membuat kita merasa bahwa kucing tidak bermoral. Manusia mungkin berpikir bahwa kucing hanya mengikuti nalurinya, tanpa mempertimbangkan tindakan mereka terhadap makhluk lain. Berbeda dari manusia yang mencoba memahami dan menghormati nilai-nilai bersama. Namun, pandangan ini mungkin terlalu sempit jika kita benar-benar mencoba memahami kucing dalam kerangka keberadaan mereka yang unik. Menurut John Gray, dalam bukunya Feline Philosophy, Cats and the Meaning of Life, kucing memiliki cara mereka sendiri dalam memahami dunia. Gray bahkan menekankan bahwa kucing tidak memerlukan sistem moral manusia untuk hidup dengan baik dan puas. Gray berargumen bahwa kucing memang tidak memiliki agama, filsafat, atau etika eksternal seperti yang dimiliki manusia, tetapi ini tidak berarti mereka hidup tanpa prinsip. Moralitas kucing adalah sesuatu yang melekat dalam kodrat mereka sendiri, bukan sesuatu yang mereka pelajari atau terima dari luar diri mereka. Mereka memiliki etika alamiah, sesuatu yang mungkin terlihat sederhana tetapi sangat mendasar, bahkan lebih otentik dibandingkan dengan moralitas manusia yang seringkali berubah sesuai dengan tren sosial atau kepercayaan yang berlaku di masanya. Kucing tidak membutuhkan aturan untuk membimbing mereka. Mereka tahu apa yang baik untuk diri mereka sendiri dan melakukannya dengan tenang. Dalam kehidupan kucing, etika mereka muncul dari kebutuhan dasar untuk bertahan hidup dan menjaga keberlanjutan hidup mereka sebagai spesies. Ini bukanlah bentuk egoisme atau ketidakpedulian, melainkan cara hidup yang alami dan tidak dipenuhi dengan dilema moral yang sering kita alami. Contohnya, kucing akan melindungi anak-anak mereka tanpa pamrih dan akan mengorbankan diri jika situasi mengharuskannya. Namun,
Mereka tidak melakukannya untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari kucing lain atau dari manusia. Mereka melakukan ini karena itulah cara mereka bertahan hidup, sebuah etika yang berasal dari naluri untuk merawat keturunan dan melestarikan generasi berikutnya. Dalam buku Feline Philosophy, Gray juga membahas bagaimana kucing, dengan kehidupan yang sederhana dan tanpa beban, justru bisa memberikan pelajaran berharga tentang kebahagiaan yang autentik. Kucing tidak dirundung oleh pikiran tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang tidak boleh dilakukan. Mereka tidak merasa bersalah karena pilihan-pilihan yang mereka buat. Ketika mereka menghadapi situasi yang berbahaya, mereka akan mengambil langkah terbaik untuk melindungi diri. Apakah itu dengan melawan atau melarikan diri? Setelah itu, mereka tidak akan memikirkan kejadian tersebut berulang-ulang, merasa bersalah, atau bertanya-tanya apakah tindakan mereka benar atau salah. Di sisi lain, manusia seringkali memerlukan panduan untuk hidup yang lebih baik. Kita menciptakan berbagai aturan dan hukum untuk menata masyarakat, karena kita merasa bahwa tanpa itu, dunia akan menjadi kacau. Tetapi, dari sudut pandang Gray, moralitas manusia sendiri adalah sesuatu yang tidak mutlak. Ia lebih merupakan hasil dari konstruksi sosial dan kebiasaan yang terus berkembang. Apa yang dianggap benar di satu waktu bisa dianggap salah di waktu yang lain, dan sebaliknya. Kucing yang tidak terpengaruh oleh konstruksi ini justru menunjukkan ketenangan dan kedamaian dalam menjalani hidup mereka. Sikap hidup kucing yang bebas dari beban moral ini bukan berarti bahwa mereka tidak memiliki prinsip atau bahwa mereka egois. Sebaliknya, mereka memiliki panduan hidup yang lebih mendasar dan alami, yang tidak bergantung pada sistem nilai yang berubah-ubah. Gray menunjukkan bahwa manusia mungkin bisa belajar dari cara hidup ini. Bagaimana untuk tidak selalu membebani diri dengan konsep benar atau salah yang seringkali berakar dari ketakutan dan kecemasan. Dengan kata lain, ada ketenangan yang ditemukan dalam penerimaan dan kepasrahan terhadap kehidupan itu sendiri, sesuatu yang kucing lakukan secara alami. Gray juga menegaskan bahwa manusia cenderung melihat dunia melalui lensa moralitas, di mana setiap tindakan dihakimi sebagai baik atau buruk, benar atau salah. Namun kucing tidak memiliki kebutuhan untuk hal ini. Mereka tidak perlu menilai dunia, dan mereka tidak merasa perlu untuk memperbaikinya. Mereka menerima dunia sebagaimana adanya dan menjalani hidup sesuai dengan kodrat mereka. Dalam hal ini, kucing memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki manusia. Kemampuan untuk hidup dalam harmoni dengan dunia tanpa perlu mengubahnya. Mereka tidak memprotes, tidak berusaha untuk menyelamatkan atau menghancurkan sesuatu, melainkan hanya hidup dalam kenyamanan mereka sendiri. Pada akhirnya, moralitas kucing bukanlah moralitas dalam pengertian manusia. Itu adalah etika alamiah, sebuah cara hidup yang berakar pada penerimaan akan apa adanya dan kepatuhan terhadap naluri. Gray mengajak kita untuk merenungkan kembali apakah moralitas yang kita banggakan sebagai manusia benar-benar membuat kita lebih bahagia dan lebih damai. Bagian 2. Kisah kucing vegetarian. Dalam bukunya, Gray memulai eksplorasi tentang filosofi hidup kucing dengan sebuah cerita yang cukup unik dan menggugah pikiran tentang seorang filsuf yang meyakini bahwa dia berhasil mengubah kucing peliharaannya menjadi vegetarian. Filsuf ini sungguh-sungguh percaya bahwa kucingnya telah memilih untuk mengikuti pola makan yang bebas daging, sebuah pilihan moral yang, bagi sang filsuf, dianggap lebih baik demi kelangsungan hidup hewan lain. Namun, realitasnya berbeda. Kucing tersebut, meski terlihat memakan makanan vegetarian yang disediakan di rumah, tetap mengikuti nalurinya saat berada di luar. Dia berburu tikus, burung, atau hewan kecil lainnya untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Kisah ini memperlihatkan bagaimana, meskipun sang pemilik mencoba menerapkan prinsip moral yang tinggi, kucing tetap setia pada kodrat alaminya sebagai karnivora. Kucing adalah hiperkarnivora, makhluk yang tubuhnya memang dirancang untuk mengonsumsi daging. Baginya, pola makan vegetarian tidaklah cukup untuk mempertahankan kesehatan dan kekuatannya. Gray menggunakan cerita ini untuk menunjukkan bahwa kucing tidak tertarik pada moralitas manusia
yang mencoba mengubah atau membatasi mereka. Bagi kucing, prinsip-prinsip manusia yang mengedepankan moralitas atau empati terhadap spesies lain bukanlah sesuatu yang relevan. Mereka tidak merasa bersalah atau khawatir melukai makhluk lain demi bertahan hidup. Itu bukan berarti bahwa mereka kejam atau tidak berperasaan. Ini adalah kebutuhan alami mereka yang tidak diatur oleh pandangan etis manusia. Menariknya, kucing dalam cerita ini juga tidak merasa terhina atau tersinggung dengan keputusan pemiliknya untuk mencoba menjadikannya vegetarian. Dia menerima makanan yang diberikan di rumah tanpa protes, tetapi tetap setia pada instingnya dengan berburu di luar. Ini adalah bentuk penerimaan yang, bagi Gray, sangat filosofis. Kucing tidak mencoba untuk mengubah situasi atau memaksa manusia untuk memahami kebutuhan alaminya. Dia hanya mengambil apa yang dia butuhkan dengan tenang dan menjalani hidup sesuai nalurinya. Tanpa perlu menyalahkan atau mengkritik pemiliknya, kucing ini menjalankan kehidupannya sendiri tanpa merasa terbebani oleh ide moral yang dipaksakan kepadanya. Kisah kucing vegetarian ini menunjukkan kontras yang kuat antara cara manusia dan kucing memandang moralitas. Manusia seringkali merasa perlu untuk menegakkan moralitas bahkan pada makhluk lain, seolah-olah nilai-nilai mereka adalah kebenaran yang mutlak. Namun, Gray berargumen bahwa ini adalah kesombongan manusia untuk berpikir bahwa hewan lain perlu mengikuti standar moralitas yang mereka ciptakan. Kucing tidak membutuhkan moralitas untuk menjalani hidup yang penuh dan bahagia. Mereka tidak perlu ditegur, diatur, atau diarahkan tentang apa yang benar atau salah. Naluri mereka sudah cukup sebagai panduan untuk bertahan hidup dan menjalani kehidupan yang mereka rasa layak. Lebih jauh lagi, Gray berpendapat bahwa dalam konteks ini, sebenarnya manusia bisa belajar dari kucing, bukan sebaliknya. Filsuf yang mencoba menjadikan kucingnya vegetarian mungkin memiliki niat baik, tetapi dia melewatkan pelajaran sederhana dari hewan peliharaannya, hidup tanpa terbebani oleh ide-ide moral yang tidak relevan dengan kebutuhan dasar. Filsuf tersebut mencoba memaksakan nilai yang sebetulnya tidak sesuai dengan kehidupan kucing itu sendiri. Justru, dengan menerima kodratnya sebagai pemakan daging dan menjalani hidup apa adanya, kucing ini menunjukkan filosofi hidup yang lebih sederhana dan jujur. Melalui kisah ini, Gray menekankan bahwa seringkali manusia terjebak dalam keyakinan bahwa nilai-nilai mereka adalah yang terbaik dan harus diterapkan pada semua bentuk kehidupan. Namun, kucing memperlihatkan kepada kita bahwa hidup bisa berjalan dengan lebih damai tanpa beban moralitas yang kompleks. Mereka tidak merumuskan etika dari ide-ide abstrak atau nilai-nilai yang dibentuk oleh konsensus sosial. Bagi kucing, hidup adalah tentang menjalani apa yang diberikan alam dan memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus mempertanyakan apakah ini sesuai atau tidak dengan pandangan moral tertentu. Bagian 3. Kucing yang nyaman dengan dirinya. Salah satu sifat yang paling mencolok dari kucing adalah ketenangan dan kenyamanan mereka dengan diri sendiri. Berbeda dengan manusia, yang seringkali merasa gelisah dan tidak puas dengan dirinya, kucing tampak sepenuhnya menerima siapa mereka. Mereka tidak memiliki kebutuhan untuk menjadi sesuatu yang lain, atau untuk terus-menerus memperbaiki diri. Manusia cenderung menjalani hidup dalam pencarian tanpa akhir untuk menjadi lebih baik, baik dari segi karakter, pengetahuan, maupun pencapaian. Kita dibimbing oleh moralitas, nilai-nilai sosial, dan ambisi yang terkadang membawa kita pada ketidakpuasan yang mendalam. Namun, kucing tidak terbebani oleh ambisi semacam itu. Gray menyoroti bagaimana kucing menjalani hidup mereka tanpa diliputi rasa bersalah atau beban untuk menjadi lebih baik. Mereka tidak memiliki konsep moral tentang benar atau salah yang membuat mereka harus mengubah atau menekan naluri alaminya. Mereka tidak merasa perlu untuk menjadi kucing yang lebih baik atau memiliki tujuan hidup yang lebih besar. Bagi mereka, keberadaan yang sederhana dan selaras dengan alam sudah cukup. Mereka makan ketika lapar, tidur ketika lelah, bermain ketika ingin, dan berburu sesuai kebutuhan naluriah mereka, tanpa merasa perlu untuk mengkaji atau mengatur perilaku mereka sendiri.
Manusia sering merasa bahwa hidup yang dijalani tanpa refleksi atau introspeksi adalah hidup yang dangkal. Tetapi bagi kucing, inilah bentuk kehidupan yang paling alami dan penuh. Kucing tidak terganggu oleh pertanyaan eksistensial atau dorongan untuk menjadi sesuatu yang bukan diri mereka. Mereka tidak merasa tertekan untuk menemukan makna hidup atau mengejar kebahagiaan melalui upaya yang berlebihan. Mereka cukup menikmati apa adanya, tanpa khawatir tentang penilaian atau ekspektasi dari makhluk lain, baik itu manusia atau sesama kucing. Dalam sudut pandang Gray, hal ini mencerminkan filosofi hidup yang jauh lebih tenang dan damai dibandingkan kehidupan manusia yang penuh dengan dilema moral dan ambisi tanpa akhir. Kucing, dengan segala kesederhanaan mereka, memberikan contoh bahwa kedamaian bisa ditemukan dalam penerimaan yang utuh terhadap diri sendiri dan lingkungan. Mereka menunjukkan bahwa ketika kita berhenti mencoba menjadi sesuatu yang lebih, kita mungkin menemukan ketenangan yang kita cari selama ini. Dengan menerima diri kita apa adanya, tanpa berusaha mengubah setiap aspek yang kita anggap kurang, kita bisa merasa lebih utuh dan damai. Gray juga mengingatkan bahwa manusia seringkali terobsesi dengan perubahan dan peningkatan diri, karena merasa bahwa itulah cara untuk menjadi lebih baik. Kita terjebak dalam pemikiran bahwa dunia harus berubah untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai kita, dan bahwa diri kita harus terus berkembang untuk mencapai kebahagiaan. Namun ini sangat bertolak belakang dengan cara pandang kucing. Kucing hidup tanpa peduli pada konsep seperti perbaikan diri atau pencapaian moral. Mereka tidak merasa perlu untuk menghakimi dunia atau mencoba mengubahnya. Mereka cukup menerima dunia sebagaimana adanya dan menyesuaikan diri dengan alur alam. Ketika mereka dihadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan atau mengancam, mereka akan bereaksi sesuai kebutuhan tanpa merasakan beban moral yang menyertai tindakan mereka. Jika perlu melawan, mereka akan melawan. Jika perlu menghindar, mereka akan menghindar. Setelah itu, mereka tidak akan memikirkan lagi tindakan tersebut atau merasa bersalah. Ini kontras dengan manusia yang seringkali merenungkan kembali pilihan-pilihan mereka, mempertanyakan apakah tindakan tersebut benar atau salah, dan bahkan mungkin merasa bersalah berlarut-larut. Kucing tidak menyimpan dendam atau memikirkan apakah mereka bisa melakukan sesuatu dengan lebih baik. Mereka hanya bertindak sesuai dengan situasi yang dihadapi dan melanjutkan hidup mereka tanpa penyesalan. Bagi Gray, inilah yang membuat hidup kucing lebih damai. Mereka tidak merasa perlu untuk menyesuaikan diri dengan standar eksternal atau mengukur hidup mereka berdasarkan pencapaian moral atau sosial. Hidup bagi kucing adalah tentang mengikuti ritme alam, beradaptasi dengan apa yang terjadi di sekitar mereka, tanpa harus mengubah atau menentang hal tersebut. Mereka merasa nyaman dengan diri mereka dan dunia mereka tanpa tuntutan untuk menjadi sesuatu yang lebih dari itu. Dengan sifatnya yang menerima dan puas menjadi dirinya sendiri, kucing memberikan contoh tentang kehidupan yang lebih bebas dari tekanan sosial, moralitas, dan tuntutan diri. Kucing tidak perlu mengubah atau memperbaiki diri untuk merasa bahagia. Mereka mengajarkan kita bahwa mungkin ada kebebasan dalam membiarkan hidup mengalir tanpa perlu menambah beban moral atau ekspektasi berlebihan. Filosofi ini, menurut Gray, bisa menjadi pelajaran bagi manusia yang seringkali merasa terjebak dalam dorongan untuk mengubah segalanya, termasuk diri mereka sendiri, tanpa pernah merasa benar-benar puas. Bagian 4. Etika alami kucing. Kucing hidup dengan prinsip yang sederhana dan alami. Mereka tidak membutuhkan aturan atau kode etik untuk bertindak dengan benar. Ketika seekor kucing merawat anak-anaknya, melindungi rumahnya, atau menunjukkan kasih sayang pada pemiliknya, dia tidak melakukannya karena sebuah prinsip moral yang dipelajari atau karena harapan akan imbalan. Kucing tidak memahami konsep penghargaan atau pengakuan, namun mereka tetap menunjukkan keberanian, ketulusan, dan kasih sayang dengan cara mereka sendiri. Tindakan ini lahir dari naluri mereka, bukan dari gagasan abstrak tentang benar atau salah.
Gray melihat bahwa etika kucing adalah sebuah bentuk ketulusan yang murni. Tidak ada agenda tersembunyi, tidak ada dorongan untuk diakui, dan tidak ada tekanan sosial untuk menjadi yang terbaik. Sebaliknya, mereka hanya bertindak sesuai kebutuhan alami mereka. Misalnya, seekor kucing akan berjuang dengan penuh keberanian untuk melindungi anak-anaknya, bukan karena dorongan moral, tetapi karena itulah naluri yang sudah ada dalam dirinya. Jika ancaman terlalu besar, dia mungkin akan memilih melarikan diri demi keselamatan dirinya dan keturunannya, tanpa harus merasa bersalah atau menyesali keputusannya. Tidak ada penyesalan atau penghakiman terhadap diri sendiri dalam benak seekor kucing. Hal ini sangat berbeda dari manusia yang seringkali dilanda rasa bersalah atau penyesalan ketika mengambil keputusan yang dianggap tidak sesuai dengan norma atau standar moral. Dalam kehidupan manusia, keputusan yang sulit seringkali diikuti oleh introspeksi yang panjang dan bahkan rasa bersalah yang mendalam. Kita kerap merasa perlu untuk mempertanggungjawabkan setiap pilihan yang diambil, menganalisis apakah tindakan tersebut benar atau salah, serta mencari alasan moral untuk membenarkan keputusan kita. Namun, kucing tidak mengalami keraguan atau dilema moral semacam itu. Mereka menjalani hidup mereka dengan cara yang sederhana dan intuitif, tanpa kerumitan berpikir tentang kebenaran dan kesalahan. Gray menganggap bahwa pendekatan kucing terhadap hidup bisa menginspirasi manusia untuk lebih menerima dan bersikap jujur pada diri sendiri. Dengan mengikuti naluri dan kebutuhan dasar, tanpa terikat oleh ide-ide moral yang rumit, kucing tampak lebih damai dan puas dengan kehidupan mereka. Mereka tidak terganggu oleh ekspektasi sosial atau tekanan untuk berperilaku sesuai dengan standar eksternal. Kucing hanya menjalani hidup sesuai dengan kodratnya, dan dalam proses ini, mereka menemukan kebahagiaan dan kedamaian yang tidak terikat oleh penilaian atau tuntutan dari makhluk lain. Lebih jauh, Gray menyoroti bahwa kucing tidak memerlukan filosofi atau panduan eksternal untuk memahami hidup. Manusia seringkali mencari panduan moral dan etika untuk mengarahkan tindakan mereka, karena kita memiliki kecenderungan untuk meragukan diri sendiri dan mencari makna dalam setiap keputusan yang kita ambil. Namun, kucing tampaknya hidup dengan keyakinan penuh dalam naluri mereka sendiri, tanpa memerlukan pembenaran atau aturan dari luar. Mereka tidak terjebak dalam pemikiran tentang apa yang harus dilakukan untuk menjadi baik atau benar. Mereka hanya bertindak sesuai dengan kebutuhan mereka di saat itu. Dalam cara hidup yang bebas dari beban moral ini, kucing tampaknya lebih selaras dengan dunia di sekitar mereka. Dalam pandangan Gray, etika alami yang dimiliki kucing adalah bentuk kebijaksanaan yang unik. Ia tidak menganggap tindakan mereka sebagai ketidakpedulian atau sikap acuh, melainkan sebagai bentuk kepatuhan pada diri sendiri dan alam. Kucing menunjukkan kepada kita bahwa terkadang, hidup dengan prinsip yang sederhana bisa memberikan kedamaian yang lebih besar daripada hidup dengan aturan moral yang rumit. Mereka tidak perlu mencari validasi dari makhluk lain atau mempertanyakan tindakan mereka sendiri. Mereka hanya hidup sesuai dengan apa yang mereka rasa perlu. Gray menyarankan agar kita mungkin bisa belajar dari etika alami kucing ini untuk mengurangi beban moral yang kadang justru membawa kita pada kebingungan dan kecemasan. Dengan tidak terlalu banyak merumitkan kehidupan, kucing memberi contoh bahwa ada cara untuk hidup yang damai, tanpa perlu mengikat diri pada konsep benar dan salah yang seringkali diciptakan oleh pikiran manusia sendiri. Bagian 5. Kucing sebagai makhluk mandiri dan tenang. Salah satu ciri yang paling membedakan kucing dari hewan peliharaan lainnya adalah sifat mereka yang mandiri. Mereka bukanlah makhluk sosial seperti anjing yang membutuhkan interaksi dan arahan dari manusia atau sesama hewan untuk merasa lengkap. Kucing hidup dengan prinsip bahwa kebahagiaan bisa didapat tanpa harus tergantung pada makhluk lain. Mereka dapat mencintai dan merasa nyaman di sekitar manusia, tetapi mereka tidak pernah benar-benar bergantung secara emosional atau fisik pada kita. Gray melihat bahwa dalam kemerdekaan ini, kucing menemukan ketenangan batin yang langka pada manusia. Sejarah mencatat bahwa kucing tidak pernah sepenuhnya didomestikasi.
Mereka memutuskan untuk hidup dekat dengan manusia bukan karena paksaan atau kebutuhan mutlak, melainkan karena adanya manfaat timbal balik. Sekitar 12.000 tahun lalu, kucing mulai hidup bersama manusia di komunitas agraris di Timur Dekat. Manusia menyadari bahwa kucing sangat berguna dalam mengendalikan populasi tikus dan hama yang merusak tanaman dan makanan mereka. Begitulah awal mula hubungan antara manusia dan kucing, sebuah kemitraan yang saling menguntungkan, bukan penguasaan sepihak. Gray berpendapat bahwa kucing yang hidup bersama manusia tetaplah kucing liar dalam hati mereka. Mereka tidak pernah sepenuhnya tunduk atau merasa menjadi milik manusia. Mereka datang dan pergi sesuka hati, dan jika mereka tidak mendapatkan kenyamanan atau makanan, mereka tidak segan-segan untuk pergi dan hidup sendiri. Bagi mereka, manusia adalah sekutu yang memberi manfaat, bukan sumber identitas atau eksistensi. Mereka bisa sangat menyayangi manusia, tetapi mereka tidak akan pernah merasa terikat pada tingkat di mana mereka kehilangan jati diri atau kebebasan mereka. Gray melihat bahwa sikap mandiri kucing ini mengandung kebijaksanaan yang bisa kita pelajari. Manusia seringkali merasa terjebak dalam ikatan sosial, memerlukan pengakuan, rasa diterima, dan rasa memiliki di dalam kelompok untuk merasa utuh. Kita seringkali merasa cemas atau takut saat tidak diterima oleh orang lain atau merasa ditinggalkan. Namun, kucing menunjukkan kepada kita bahwa kebahagiaan tidak harus berasal dari luar diri kita. Kebahagiaan bisa ditemukan dalam kesendirian dan penerimaan atas diri sendiri, tanpa perlu bergantung pada persetujuan atau dukungan dari orang lain. Selain itu, kucing adalah contoh sempurna dari makhluk yang tenang dan puas dalam kesendirian. Mereka tidak merasa terganggu ketika dibiarkan sendiri. Bahkan sebaliknya, mereka seringkali justru menikmati waktu yang dihabiskan tanpa kehadiran manusia atau hewan lain. Ketenangan ini mencerminkan ketahanan emosional yang tidak selalu ada pada manusia, yang sering merasa perlu mengisi kekosongan dengan hubungan atau aktivitas eksternal. Manusia dalam banyak hal mencari kebahagiaan melalui interaksi sosial atau pengakuan dari orang lain, tetapi kucing menunjukkan bahwa rasa damai sejati bisa ditemukan dalam kesendirian yang penuh. Gray juga mencatat bahwa kucing tidak memiliki konsep identitas kelompok. Mereka tidak perlu merasa sebagai bagian dari kelompok atau klan untuk merasa aman. Tidak ada tekanan sosial yang membuat mereka harus menyesuaikan diri dengan perilaku atau ekspektasi tertentu dari kucing lain. Berbeda dengan manusia yang seringkali merasa perlu menyesuaikan diri dengan nilai atau norma kelompok, kucing hidup dengan kemandirian yang bebas dari tekanan sosial. Mereka tidak peduli dengan pandangan kucing lain atau apa yang mungkin dipikirkan tentang mereka. Selama kebutuhan dasar mereka terpenuhi, mereka akan hidup dengan tenang tanpa memikirkan bagaimana penilaian makhluk lain. Gray menggarisbawahi bahwa kemandirian ini adalah salah satu sumber kebahagiaan dan ketenangan bagi kucing. Mereka hidup tanpa beban ekspektasi eksternal, tidak pernah merasa perlu mengubah atau menyesuaikan diri hanya untuk mendapatkan penerimaan. Manusia seringkali merasa terganggu oleh kekhawatiran tentang bagaimana mereka dilihat oleh orang lain, atau apakah mereka cukup baik atau berharga di mata masyarakat. Kucing, sebaliknya, hidup tanpa beban tersebut, menunjukkan bahwa terkadang kita mungkin lebih bahagia jika kita melepaskan ketergantungan pada pandangan atau penilaian eksternal. Dalam kemerdekaan dan ketenangan mereka, kucing mengajarkan manusia tentang pentingnya memiliki jati diri yang mandiri. Mereka memperlihatkan bahwa kebahagiaan bisa datang dari dalam diri, tanpa perlu dipengaruhi oleh orang lain atau lingkungan luar. Kucing tidak membutuhkan orang lain untuk memberitahu mereka bagaimana cara hidup. Mereka menjalani hidup sesuai naluri mereka sendiri, dan justru dalam kebebasan itulah mereka menemukan ketenangan. Menurut Gray, kita dapat belajar banyak dari kucing tentang menerima diri sendiri, merangkul kesendirian, dan tidak selalu membutuhkan validasi dari luar untuk merasa utuh. Bagian 6. Kebahagiaan kucing yang bebas dari cerita. Menurut Gray, salah satu rahasia kebahagiaan kucing adalah bahwa mereka tidak merasa perlu untuk merangkai hidup mereka sebagai sebuah cerita atau narasi.
Kucing tidak mencari arti atau makna di balik setiap pengalaman hidup mereka, dan mereka tidak merasa perlu menempatkan diri dalam kerangka sejarah pribadi atau masa depan yang ideal. Bagi kucing, kehidupan adalah serangkaian momen saat ini yang mereka jalani tanpa beban masa lalu atau harapan masa depan. Mereka tidak terganggu oleh peristiwa yang telah terjadi atau oleh kekhawatiran tentang apa yang akan datang. Kehidupan mereka hanyalah keberadaan yang sepenuhnya berada di momen kini. Berbeda dengan manusia, yang seringkali terjebak dalam konstruksi naratif tentang hidup mereka. Kita cenderung merangkai masa lalu sebagai cerita yang penuh dengan kenangan, baik dan buruk, yang kita pikirkan terus-menerus. Kita membuat masa depan menjadi tempat untuk mencapai harapan dan mimpi yang seringkali justru membuat kita cemas dan gelisah. Bahkan, banyak dari kita yang merasa tidak lengkap jika tidak memiliki tujuan hidup atau narasi besar yang memberi makna pada setiap tindakan kita. Namun, dalam upaya mencari makna yang lebih besar itu, kita justru kerap kehilangan ketenangan batin dan kebahagiaan sederhana yang ada dalam hidup sehari-hari. Gray berpendapat bahwa manusia terlalu terobsesi dengan mencari cerita atau makna dalam hidup mereka. Kita mencari kepastian dalam agama, filsafat, dan ideologi yang dapat memberi landasan bagi kehidupan kita. Namun, kucing hidup tanpa beban ini. Mereka tidak menghubungkan peristiwa dalam hidup mereka ke dalam alur cerita atau mencoba memberi makna lebih dalam pada tindakan mereka. Jika seekor kucing mengalami pengalaman yang buruk, dia akan menyesuaikan diri atau mencari jalan keluar. Tetapi setelah itu, dia tidak akan terus-menerus merenung tentang pengalaman tersebut atau menyimpannya sebagai bagian dari identitas diri. Mereka tidak membawa beban masa lalu atau ambisi masa depan dalam pikiran mereka. Menurut Gray, kebebasan kucing dari narasi inilah yang memungkinkan mereka untuk hidup dalam keadaan damai dan puas. Mereka tidak dilanda kekhawatiran atau penyesalan yang terus-menerus. Kucing tidak memiliki konsep kegagalan atau penyesalan. Jika mereka gagal menangkap mangsa atau bertahan di suatu tempat yang tidak nyaman, mereka hanya beradaptasi dan bergerak maju. Tidak ada rasa malu atau kekecewaan dalam diri mereka, tidak ada tekanan untuk yang berhasil atau menjadi lebih baik. Mereka cukup menerima kenyataan dan hidup dalam keseimbangan dengan keadaan yang ada, tanpa merasa perlu untuk mengontrol atau mengubahnya. Kita dapat belajar dari sikap kucing yang bebas dari narasi ini. Manusia seringkali merasa terbebani oleh cerita-cerita yang mereka ciptakan sendiri, baik itu tentang masa lalu yang penuh penyesalan atau masa depan yang penuh harapan dan kecemasan. Kita menghubungkan setiap kejadian dalam hidup sebagai bagian dari jalan menuju tujuan yang harus dicapai, padahal sebenarnya hidup tidak harus serumit itu. Gray mengajak kita untuk mempertimbangkan bahwa mungkin ada kebahagiaan yang lebih mendalam dalam menerima hidup apa adanya, tanpa perlu menciptakan makna atau cerita yang berlebihan. Kucing tidak merasa perlu untuk mengidentifikasi diri mereka dengan narasi tertentu, dan ini memungkinkan mereka untuk menjadi lebih tenang dan fokus pada momen saat ini. Mereka tidak berusaha menjadi pahlawan dalam cerita mereka sendiri, atau korban dari masa lalu mereka. Mereka hanya hidup sesuai dengan kebutuhan alami mereka, menjalani hidup dengan tenang dan tanpa gangguan dari cerita internal yang terus-menerus berputar dalam pikiran mereka. Gray melihat bahwa dalam hidup yang sederhana ini, kucing menunjukkan bahwa mungkin kebahagiaan tidak membutuhkan kerangka atau alur cerita. Ia hadir dalam keterhubungan yang utuh dengan momen yang sedang dijalani. Gray mengajak kita untuk mengambil pelajaran dari kucing dan membebaskan diri dari dorongan untuk merangkai hidup menjadi cerita besar yang penuh makna. Kebahagiaan mungkin lebih dekat ketika kita berhenti mencoba menafsirkan setiap detail hidup sebagai bagian dari narasi yang lebih besar, dan hanya membiarkan hidup mengalir sesuai dengan apa yang ada. Dengan melepaskan beban cerita yang kita ciptakan sendiri, kita mungkin akan menemukan ketenangan yang lebih besar dalam hidup sehari-hari, seperti yang ditunjukkan oleh kucing. Bagian 7. Pelajaran hidup dari kucing.
Gray menyimpulkan gagasannya tentang kebijaksanaan kucing dengan memberi kita beberapa pelajaran hidup sederhana yang dapat kita pelajari dari cara hidup kucing. Gray menekankan bahwa kucing, jika bisa memberikan saran, tidak akan memberikan kita aturan atau larangan. Seperti halnya manusia membuat aturan kehidupan yang seringkali membebani. Sebaliknya, kucing akan membagikan kebijaksanaan mereka dengan cara yang ringan dan tanpa paksaan, hanya sekadar menunjukkan, bukan memaksa. Pelajaran ini tidak dimaksudkan sebagai hukum yang mengikat, tetapi sebagai panduan yang mengajak kita untuk melihat hidup dari sudut pandang yang lebih tenang dan sederhana. Berikut adalah 3 pelajaran hidup dari kucing menurut Gray, yang dapat membantu kita menemukan kebahagiaan dalam hidup tanpa harus membebani diri kita dengan aturan dan harapan yang berlebihan. 1. Jangan berusaha memaksa orang lain untuk bersikap rasional. Gray mencatat bahwa mencoba mengubah pandangan orang lain agar bersikap rasional adalah usaha yang sia-sia, mirip dengan mencoba menjadikan kucing vegetarian. Manusia pada dasarnya lebih sering didorong oleh emosi daripada logika. Kita cenderung menggunakan rasionalitas untuk mendukung keyakinan yang sudah ada, bukan untuk memeriksa apakah keyakinan itu benar atau salah. Jika kita merasa terganggu dengan ketidakrasionalan atau pendapat orang lain, Gray menyarankan kita untuk bersikap seperti kucing. Cukup terima kenyataan bahwa manusia tidak selalu logis dan lanjutkan hidup tanpa terikat oleh harapan untuk mengubah mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa frustasi karena orang lain tidak selalu setuju dengan pandangan kita, dan bahkan ketika kita mencoba menjelaskan dengan logis, mereka tetap pada pendirian mereka. Gray mengajarkan kita bahwa daripada mencoba keras mengubah pemikiran orang lain, lebih baik kita belajar menerima bahwa setiap orang memiliki perspektif yang unik, yang seringkali didasarkan pada emosi, pengalaman pribadi, dan keyakinan. Dengan mengikuti sikap kucing yang tidak peduli pada pandangan orang lain, kita mungkin bisa hidup dengan lebih damai, tanpa beban untuk membenarkan atau mengubah pemikiran orang lain. 2. Jangan mencari makna dalam penderitaan. Gray juga menekankan bahwa ada kecenderungan pada manusia untuk mencari makna dalam penderitaan mereka, seolah-olah rasa sakit atau kesulitan adalah sesuatu yang perlu ditafsirkan atau diberi nilai lebih. Menurut Gray, berisiko bagi kita untuk menjadikan penderitaan sebagai inti dari identitas kita, karena ini dapat menyebabkan kita terjebak dalam lingkaran negatif yang tidak berujung. Penderitaan akan selalu ada dalam hidup, tetapi menjadikannya sebagai pusat hidup kita hanya akan membuat kita semakin terfokus pada sisi negatif dari kehidupan. Kucing, di sisi lain, tidak menghabiskan waktu memikirkan atau meratapi penderitaan yang mungkin mereka alami. Mereka tidak merasa perlu mencari makna di balik pengalaman buruk atau kejadian yang menyakitkan. Bagi kucing, hidup hanya berlangsung apa adanya, dan ketika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi, mereka menyesuaikan diri dan melanjutkan hidup. Gray menyarankan agar kita meniru sikap ini, berhenti memberi makna berlebih pada penderitaan dan mencoba hidup dengan lebih ringan. Dengan demikian, kita bisa menjalani hidup yang lebih seimbang dan tidak selalu terfokus pada rasa sakit atau kesulitan. 3. Lupakan pengejaran kebahagiaan dan mungkin kebahagiaan akan menemukanmu. Gray berpendapat bahwa semakin kita berusaha mencari kebahagiaan, semakin sulit bagi kita untuk benar-benar menemukannya. Pengejaran kebahagiaan seringkali berakhir dengan frustrasi, karena kita mungkin tidak tahu dengan pasti apa yang membuat kita benar-benar bahagia. Kucing, sebaliknya, tidak memikirkan konsep kebahagiaan. Mereka hanya melakukan apa yang mereka sukai, mengikuti naluri mereka, dan dalam proses itu, mereka menemukan kesenangan yang sederhana. Mereka tidak memiliki tujuan untuk menjadi bahagia, mereka hanya menjalani hidup mereka. Gray mengajak kita untuk belajar dari pendekatan hidup ini. Kebahagiaan mungkin lebih mudah ditemukan ketika kita berhenti menjadikannya tujuan utama
atau menjadikannya sesuatu yang harus kita kejar. Dengan mengikuti naluri kita dan melakukan hal-hal yang memberi kita makna dalam momen itu, tanpa harus memikirkan apakah itu akan membawa kita pada kebahagiaan, kita mungkin akan menemukan kebahagiaan dengan sendirinya. Kebahagiaan adalah keadaan alami yang muncul ketika kita bisa sepenuhnya hadir di saat ini, tanpa beban harapan yang berlebihan. Dalam setiap pelajaran yang diberikan oleh Gray melalui kehidupan kucing, kita diajak untuk melihat hidup dari perspektif yang lebih sederhana, lebih intuitif, dan bebas dari beban ekspektasi moral atau sosial. Kucing menjalani hidup mereka dengan penuh kebebasan dan ketenangan, tanpa tekanan untuk menjadi sesuatu yang lebih dari apa adanya. Mereka menerima kehidupan apa adanya, tidak merumitkan diri dengan makna atau narasi yang berlebihan, dan hidup sesuai naluri dan kebutuhan alami mereka. Gray menunjukkan bahwa ada kebijaksanaan mendalam dalam cara hidup kucing yang bebas dan damai. Mereka tidak memerlukan filosofi atau panduan moral untuk merasa puas dan bahagia. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa hidup yang dijalani dengan kesederhanaan, penerimaan, dan kejujuran terhadap diri sendiri mungkin membawa kita pada ketenangan yang lebih besar daripada kehidupan yang dibebani dengan tujuan dan ekspektasi yang rumit. Dengan belajar dari kucing, kita dapat menemukan cara hidup yang lebih selaras dengan alam, yang tidak selalu membutuhkan pencarian makna atau narasi besar. Terkadang, hidup yang sederhana dan intuitif sudah cukup untuk menemukan kedamaian batin. Melalui pandangan John Gray, kita mungkin mulai menyadari bahwa dalam menjalani hidup, kita bisa mencoba lebih tenang, lebih menerima, dan lebih hadir, seperti halnya kucing yang hidup dalam harmoni dengan diri mereka dan dunia di sekitar mereka.